Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari pahlawan devisa kita yaitu TKI Taiwan almarhum Mas Alif umur 30 tahun. Beliau berasal dari Caburan Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Semoga husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Berikut kronologinya. Berita yang kedua masih dengan kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari pahlawan devisa kita yaitu TKW Taiwan almarhumah Ernawati umur 24 tahun. Beliau berasal dari Sie Monta atau Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Semoga husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Berikut kronologinya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Diliput dari suarabm.com, kabar duka kembali datang dari Taiwan, di mana salah seorang pahlawan devisa Indonesia asal Madiun dikabarkan meninggal dunia. Beliau meninggal setelah tersetrum aliran listrik di tempatnya ia bekerja. Mas MH umur 30 tahun, PMI Taiwan asal Madiun ini dikabarkan meninggal dunia kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 28 bulan 7 pukul 14, tidak jauh dari tempat ia bekerja di kawasan perkebunan Markisa Pegunungan di Pulinantau. Ia sejatinya datang ke Taiwan pada bulan 10 tahun 2018 lalu, yaitu dengan menggunakan visa turis 14 hari, kemudian kabur dan bekerja di kawasan pegunungan hingga saat ini. Menurut kronologi kejadiannya, korban pada saat istirahat siang tidak ikut istirahat bersama teman-temannya dan ingin meneruskan pekerjaannya setelah makan siang itu. Karena ingin tetap bekerja, lantas salah satu temannya menemaninya, yaitu TKW asal NTB. Saat menuju ke tempat kerja, temannya berada di depan dan korban berjalan di belakang. Dan tiba-tiba korban terjatuh tersandung kabel listrik jebakan babi hutan. Naasnya ia terjatuh ke depan dan mengenai kabel kedua dari jebakan tersebut. Melihat korban kejang-kejang, TKW asal NTB sempat berceletuk, "Jangan bercanda ya, bercandamu tidak asik." Namun karena kondisi serius, akhirnya ia berlari memutari kabel meminta pertolongan. Saat kejadian dalam kondisi hujan gerimis, TKW tersebut mencari temannya namun tidak menemuinya dan akhirnya menelpon bosnya. Tidak menunggu lama, akhirnya bosnya datang ke TKP dan mematikan aliran listrik. Korban dapat diangkat dan dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tak tertolong lagi. Ia meninggal sebelum sampai di rumah sakit. KDI saat dikonfirmasi dengan kejadian ini sudah mengetahui dan datanya sudah masuk dan akan dilakukan penanganannya untuk pemulangan jenazah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, turut berduka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita, yaitu almarhum Mas Alif. Almarhum meninggal dunia kemarin pada tanggal 28, yaitu tepatnya pada jam 2 siang. Almarhum datang ke Taiwan tepatnya pada bulan 10 2018. Almarhum masuk ke Taiwan dengan visa turis 14 hari. Beliau bekerja di perkebunan Markisa atau perkebunan buah Markisa, yaitu tepatnya di Nantau. Kronologi kejadiannya yaitu tepatnya pada jam 2 siang, di mana jam itu waktunya untuk istirahat. Tapi entah kenapa Mas Arif ini justru malah ingin menyelesaikan pekerjaannya supaya bisa pulang lebih awal. Dan keadaannya memang sedikit gerimis ya, sehingga untuk jalanannya itu licin ya, karena di perkebunan itu biasanya memang tanahnya itu licin ya guys. Nah, jadi Mas Arif ini tidak ada sendiri guys, waktu itu ditemani salah satu TKW asal NTB juga.
di mana dia juga ingin membantu Mas Arif untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saat berjalan itu tidak sengaja itu kesandung kawat, guys. Nah, kawat ini adalah jebakan untuk binatang buas supaya binatang buas itu tidak masuk ke perkebunan. Nah, naasnya Mas Arif saat jatuh ini posisi jatuhnya ke depan, sehingga almarhum itu kena 2 kabel sekaligus, guys. Nah, akhirnya temannya berusaha untuk mencari bantuan, yaitu menelpon bosnya. Dan setelah bosnya datang ke TKP, akhirnya aliran listrik dipadamkan dan almarhum langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi Allah berkata lain, ya, almarhum meninggal pas perjalanan ke rumah sakit. Ya, kita doakan buat almarhum ya guys, semoga husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya ya, dan semoga saja proses kepulangan jenazahnya bisa berjalan dengan lancar. Dan kita doakan juga buat keluarganya yang ditinggalkan, semoga saja diberikan ketabahan, keikhlasan ya guys atas meninggalnya almarhum ini, guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari pahlawan devisa kita, yaitu TKW Taiwan almarhum Ernawati umur 24 tahun. Almarhumah berasal dari Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Semoga husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Kabar duka kembali datang dari Taiwan, di mana salah seorang pahlawan devisa kita, yaitu Mbak Ernawati umur 24 tahun. Almarhumah dikabarkan meninggal dunia di rumah majikannya, yaitu tepatnya pada hari Minggu, yaitu tanggal 18 Juli 2021 kemarin. Jenazah saat ini dalam upaya pemulangan dari Taiwan menuju ke Indonesia. Almarhumah yang berangkat secara legal pada akhir 2009 silam diketahuinya dari unggahan warganet di media sosial. Informasi itu langsung disikapi dengan melakukan pencocokan data lewat sistem, yaitu identitasnya terdata sebagai PMI dengan negara penempatan Taiwan. Sorenya kita langsung koordinasi dengan KJRI di Taiwan, dan ternyata benar ada PMI atas nama Ernawati meninggal dunia, ungkapnya. Sembari menunggu kepastian penyebab dia meninggal, Disnaker Trans tengah mengupayakan proses pemulangan almarhumah, yaitu dengan meminta bantuan KJRI di Taiwan. Dalam suasana pandemi COVID-19, apalagi dengan pembatasan penerbangan, yaitu dari Taiwan menuju ke Indonesia, Arif Rahman tak berani memastikan jenazah secepatnya tiba di Indonesia. Meski begitu, pihaknya akan berupaya maksimal agar dia bisa dimakamkan di kampung halamannya. Selain mengurus pemulangan Senin 19 Juli kemarin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu untuk mengetahui almarhumah terdata atau sebaliknya. Alhamdulillah Ernawati ini termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti tinggal keluarga melengkapi persyaratan untuk memperoleh asuransi, pungkasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita, yaitu almarhumah Mbak Ernawati umur 24 tahun asal Bima. Beliau meninggal dunia pada hari Minggu, yaitu tanggal 18 Juli 2021 kemarin. Beliau ditemukan meninggal dunia di rumah majikannya. Namun hingga saat ini penyebab meninggalnya masih dalam tahap penyelidikan. Ya, kita doakan buat almarhumah ya guys, semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan semoga saja proses kepulangan jenazahnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kita doakan buat keluarga yang ditinggalkan, semoga saja diberi ketabahan dan keikhlasan, amin amin ya rabbal alamin. Nah, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi guys berita dari Taiwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.